Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang perpanjangan formulir pajak Amerika Serikat. Nah, jadi baru-baru ini para YouTuber itu mendapatkan notifikasi di email bahwasannya formulir pajak Amerika Serikat Anda akan habis masa berlakunya pada akhir tahun 2024. Nah, bagaimana cara memperpanjang formulirnya? Maka simak terus videonya, jangan di skip-skip. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke tutorial memperpanjang formulir pajak Amerika Serikat, kita bahas dulu kenapa harus memperbarui pajak Amerika Serikat. Nah, jadi namanya sebuah peraturan tentu ada masa berlakunya. Jadi dulu kita pernah mengisi formulir pajak Amerika Serikat itu pada tahun 2021 dan akan berakhir pada tahun 2024 tahun ini jadinya ya. Kemudian jadi sebelum berakhirnya tahun 2024 takutnya nanti keburu lupa untuk mengisi pajak, jadi alangkah baiknya diisi atau diperbarui secepatnya. Nah, kemudian apa sih dampaknya jika kita tidak mengirimkan formulir pajak Amerika Serikat yang terbaru? Nah, jadi tujuannya mengirim formulir pajak Amerika Serikat ini atau memperbarui formulir pajak Amerika Serikat ini itu untuk meminimalisir kita dipotong pajak. Jadi nanti kita mendapatkan potongan pajak itu sebesar 24% dari seluruh penonton di dunia jika kita tidak mengirimkan formulir pajak Amerika Serikat tersebut. Tetapi jika kita mengirimkan formulir pajak Amerika Serikat, kita hanya dipotong pajak jika ada yang menonton video kita itu dari warga Amerika Serikat, seperti itu. Kemudian, apakah perlu NPWP? Apa pembedaan antara menggunakan NPWP dan tanpa NPWP? Nah, jadi jika kalian mempunyai NPWP, maka alangkah baiknya dicantumkan NPWP-nya. Tetapi jika kalian belum punya atau tidak mempunyai NPWP, maka boleh di skip. Nah, jadi pembedanya itu apa? Nah, jadi kalau kalian mempunyai NPWP itu akan mendapatkan potongannya hanya 10% dari penonton Amerika Serikat. Tetapi jika kalian tidak mencantumkan NPWP, maka mendapatkan potongan 30% dari penonton Amerika Serikat. Nah, seperti itu. Oke, baik teman-teman, sekarang kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Bagaimana cara memperpanjang formulir pajak Amerika Serikat. Nah, sebelum itu tentunya kita perlu login dulu ke akun Google AdSense kita. Nah, setelah login ke akun Google AdSense-nya, maka tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik bagian pembayaran, maka akan muncul info pembayaran ini. Kita klik saja yang info pembayaran. Kemudian tampilannya seperti ini. Nah, akun pembayarannya ini kita klik yang simbol seperti segitiga terbalik ini. Kemudian kita pilih yang bagian YouTube. Oke. Setelah seperti ini kita scroll ke bawah, maka kita akan menemukan setelan. Kemudian kita pilih yang kelola setelan. Kemudian next, tampilannya akan seperti ini. Ada info pajak Indonesia, ada info pajak Singapura, ada info pajak Amerika Serikat. Nah, di video ini kita fokus membahas info pajak Amerika Serikat saja. Nanti untuk info pajak Singapura dan lain sebagainya ada di next video teman-teman. Oke. Nah, oke lanjut. Sekarang kita bisa klik ini yang simbolnya seperti pen atau pensil. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Lalu langsung saja kita pilih kelola info pajaknya. Nah, kemudian kita klik yang kirim formulir baru. Jadi jika memulai formulir baru, maka formulir yang sudah Anda kirim sebelumnya itu akan dihapus. Oke. Kemudian kita klik mulai formulir baru. Nah, ini perlu kalian baca, perlu kalian cermati dulu teman-teman. Jadi diperkirakan memakan waktu 15-20 menit untuk mengisi formulir baru ini nanti. Kemudian gunakan profil pembayaran yang benar untuk menerima pembayaran yang memberikan informasi pajak kepada Google dan lain sebagainya. Ini kalian cermati, kalian baca terlebih dahulu. Kemudian setelah itu bisa klik mulai formulir. Nah, sebelum itu kita diminta dulu untuk login teman-teman. Login ke akun ke akun YouTube kita. Jadi kita login dulu. Di sini kita masukkan kata sandi atau passwordnya. Setelah itu kita bisa
diarahkan ke tampilan seperti ini. Yang pertama kita dimintai informasi terkait jenis akun apa, jenis akun YouTube apa yang kita miliki. Jadi jenis akun saya itu perorangan, maka saya pilih yang perorangan. Jika teman-teman akun YouTube-nya non perorangan atau non individu, bisa klik yang bagian bawah ya. Kemudian klik bagian berikutnya. Selanjutnya, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Di sini saya pilih yang tidak, karena saya bukan warga negara atau penduduk dari Amerika Serikat. Kemudian pilih berikutnya. Nah, di sini kita diminta untuk memilih jenis formulir pajaknya, teman-teman. Jadi, di sini saya pilih yang bagian atas. Kenapa saya pilih bagian atas? Karena formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-Amerika Serikat dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Jika teman-teman memilih yang bawah, berarti formulir ini paling sering digunakan oleh entitas bisnis atau individu non-Amerika Serikat yang memperoleh penghasilan terkait perdagangan atau bisnis Amerika Serikat dan mengajukan laporan pajak penghasilan Amerika Serikat. Oke, setelah selesai mengisi ini, maka kita bisa memulai formulir pajaknya. Nah, yang pertama kita dimintai informasi terkait identitas pajaknya, teman-teman. Jadi di sini kita isi nama individu yang merupakan pemilik manfaat. Ingat teman-teman, di sini kita tulisnya nama lengkap sesuai KTP, sesuai KK, bukan nama channel YouTube-nya. Ya, jadi perlu diingat-ingat, bukan nama channel YouTube, tapi nama lengkap sesuai KTP, sesuai KK. Selanjutnya, ini opsional teman-teman, jadi boleh diisi, boleh tidak. Kemudian negara atau wilayah kewarganegaraan. Ini saya pilih Indonesia karena saya tinggal di Indonesia. Kemudian di scroll ke bawah, tampilannya seperti ini. Nomor identitas wajib pajak. Yang bingung apa itu TIN asing? Nah, ini merupakan NPWP, teman-teman. Jadi kalian yang mempunyai NPWP bisa diisi di sini NPWP-nya. Kemudian klik bagian berikutnya. Alamat tinggal permanennya di mana? Di sini negaranya mana atau wilayah domisilinya mana? Saya pilih Indonesia karena saya tinggal di Indonesia. Kemudian alamatnya diisi selengkap-lengkapnya, teman-teman. Kemudian kotanya mana, provinsinya mana, kode posnya berapa. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk mencentang alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Nah, karena saya alamat surat yang saya cantumkan di sini itu sama dengan alamat tempat tinggal tetap saya, maka saya centang di sini. Tetapi jika teman-teman ada yang berbeda antara alamat surat dengan alamat tempat tinggalnya atau alamat tempat tinggal tetapnya, tidak perlu dicentang. Nanti teman-teman diminta untuk mengisi lagi. Di bagian bawahnya ada alamat tempat tinggal tetap, seperti itu. Nah, selanjutnya bisa klik berikutnya. Maka tampilannya seperti ini, perjanjian pajak. Nah, di sini apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Tidak, saya klik tidak karena saya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pengurangan tarif potongan atau pungut pajak karena saya belum mempunyai NPWP. Kemudian klik berikutnya. Nah, di sini aktivitas dan layanan yang dilakukan di Amerika Serikat. Apakah Safira telah melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat atau apakah dia akan melakukannya pada masa mendatang? Saya pilih tidak. Kemudian saya centang bagian ini ya. Kemudian klik berikutnya. Kemudian diarahkan ke pelaporan pajak. Jadi di sini kita diminta untuk preferensi pengiriman dokumen pajak Amerika Serikat. Jadi kita bisa meminta pelaporan pajaknya berupa elektronik, nanti bisa dikirimkan berupa dokumen pajak secara elektronik, bukan melalui surat. Jadi pengirimannya itu dapat melindungi informasi pribadi teman-teman. Kemudian kalau teman-teman ingin mendapatkan pelaporan pajaknya berupa laporan kertas, teman-teman bisa klik yang bagian bawah ini, terima dokumen melalui surat. Jadi nanti dikirimkan ke alamat teman-teman. Tetapi di sini saya mencentang atau memilih pengiriman secara elektronik. Kemudian saya centang yang bagian ini juga, saya menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas, seperti itu. Jadi intinya kalau mau dikirim lewat email pelaporan pajaknya bisa klik yang bagian ini. Tetapi jika ingin mengirimkan atau jika ingin menerima pelaporan pajaknya
berupa kertas, teman-teman bisa bisa klik terima dokumen melalui surat. Oke, seperti itu. Nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Selanjutnya klik berikutnya. Nah, di sini kita diminta untuk pratinjau dokumen. Jadi peninjauan kembali apakah sudah benar yang sudah kita isi tadi. Kemudian jika sudah benar, centang bagian ini teman-teman. Jadi saya menyatakan bahwa setelah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya, dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Kemudian klik berikutnya. Di sini kita diminta untuk konfirmasi dan tanda tangani. Jadi kita centang bagian ini, kemudian kita pilih yang ini. Ya, saya adalah pemilik manfaat yang disebutkan di bagian identitas pajak karena saya sendiri yang memilikinya. Kemudian bisa diklik kirim. Di sini ada nama lengkap resminya ya. Kemudian diklik kirim. Nah, sudah selesai. Jadi bagaimana caranya mengetahui sudah memperbarui pajak atau belum? Jadi tampilannya nanti setelah memperbarui pajak akan seperti ini teman-teman. Jadi info pajak Anda telah diterima, ada tampilan seperti ini, kemudian dikirimnya tanggal berapa? Saya mengirimnya itu tanggal 1 Oktober. Jadi di sini sudah diperbarui menjadi tanggal 1 Oktober 2024. Atau nanti juga teman-teman mendapatkan notifikasi di email seperti ini. Nah, informasi pajak Anda disetujui. Ini tampilan dari email atau notifikasi di emailnya setelah mengisi pembaruan pajak Amerika Serikat. Oke, jadi itu tadi video penjelasan mengenai cara atau tutorial memperpanjang formulir pajak Amerika Serikat supaya pemotongan pajaknya tidak terlalu besar ya. Oke, jadi itu tadi tutorialnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.